dalam kehidupan rumah tangga, coba praktekkan ya Kanjeng Nabi. Abdinah Pak Bapak, ketika pulang dari pengajian ini, tiru Kanjeng Nabi, panggil istrimu, Humaira, Humaira. Nyaut Humaira, apa gerengelong? Kita dalam rumah tangga sekadang jujur gelun yang nyake. Sebini bulan tak goning bahaya lok dama banlang. Jujur yang nyake. Dalam kehidupan berumah tangga ini, Kanjeng Nabi sampai menekankan inna akmalal mu'minina imanan, paling sempurnanya orang mukmin imannya ditandai dengan dua hal. Yang pertama, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Sehingga akhlak ini barometer, sampai disebut dalam satu hadis yang lain yang sebentar lagi insyaallah saya kutip, di antara 5 manusia yang dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi, yang mudah-mudahan kita seluruhnya masuk 5 kelompok ini yang dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi. Khamsatun utminu lahumul jannah, ada 5 yang saya jamin masuk surga. Di antara yang 5 Kak Dento, wasahibul khuluqil hasanih, orang yang akhlaknya bagus. Kanjeng Nabi Kak Dento menekankan dalam kesuksesan dakwah beliau, ternyata yang paling mendominasi satu, karena Kanjeng Nabi sangat mengutamakan al-akhlakul karimah. Orang gak dento abdina ajunan, menabi ke orang sopan mesti lebur. Sampai ada ungkapan zakaun bilahtisyamin inhitatun nakir, kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Mun orang sopan kita mesti seneng ngapi. Contohnya Laila, mun Laila orang seneng ngapi, mun Laila lebat tak pusen bula sengabes, lebur pakulina, lebur sopan santuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. القائل في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلينا أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا
waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin, amma ba'du. Yang mulia nika menabi online, menabi tak ittisalana, menabi tak asampu, kali itu kan sampu ittisalana, menabi asampung tak tematian, menabi tak asampung sekut mati. Yang mulia Kiai Mas Fathur Rahman, mohon maaf apabila keliru menyebut nama. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Trebungan beserta segenap staf-stafnya. Yang mulia Bapak Komite SDN Trebungan, yang mulia Bapak Kapolsek hadir pada kesempatan ini dan tepuk tangan untuk beliau. Yang mulia Kepala Desa Trebungan atau yang mewakili, terima kasih meskipun tak diminta tepuk tangan, berarti beliau dicintai oleh rakyatnya. Segenap wali siswa dan wali siswi, anak-anakku siswa dan siswi SDN Trebungan 3, yang mudah-mudahan ilmu kalian barakah manfaat. Tak lupa dimanapun Anda berada, kanca abdinah, kanca kelas, kanca pondok, kanca seperjuangan abdinah, Ustadz Mukhlisun, pengundang virtual abdinah, sesemangkin mungkin hilang apa noring abdinah tak ketemu dengan beliau Kak Dento kira-kira 23 tahun terakhir ketemu, dan mudah-mudahan ini bukan malam terakhir. Malam ini malam terakhir bagi kita, mudah-mudahan tidak. Terakhir ketemu ketika kami wisuda tahun 2003 di waktu itu IKH, belum Unhash, Tebu Ireng Jombang. Waktu itu pengasuh masih Kiai Haji Yusuf Hashim. Saya ketika ketemu tadi siang dengan Ustadz Mukhlisun, sempat ingat saudara kembar saya di Jakarta namanya Ridho Irama. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. 13 tahun tak bangki. Jadi rindu memang sangat membara di hati. Para bapak, para ibu, mohon maaf jika isi ceramah ini lebih banyak maduranya.
lebih banyak menggunakan bahasa daerah Madura karena saya beranggapan bahwa Situbondo ini Madura swasta. Kalau Madura negeri, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb itu yang asli pakai shot. Tapi yang ini Madura swasta. Para bapak, para ibu yang berbahagia, ada sebuah kitab namanya Al-Fawaidul Mukhtarah. Al-Fawaidul Mukhtarah lisaliki tariqil akhirah. Ada bacaan begini: semua di alam semesta ini Allah menciptakan hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat. Jika sesuatu telah terjadi, maka itu namanya akibat, tapi sebab pasti ada. Dalam bahasa Al-Quran, wa ja'alna likulli syai'in sababa, dan kami jadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Saya contohkan contoh yang ringan saja. Hukum sebab akibat itu dengan 3 contoh. 1, menabi bedah bayi tacapur ke jeding mate nak din itu akibat sabab sing angka telat cek saking tacapur tu liangka insyaallah tak mate. Sebab dan akibat. Ketela pohon sabreng bila etono poton pot insyaallah poton nah kalisa akibat, tapi sabab mesti beda. Kenapa sabab sing angka telat saking tacapur tu liangka insyaallah tak poton. Orang bini ngandung kadin tu akibat jalan ngandung, tapi sabab mesti beda. Kenapa sabab sing angka telat saking tacapur tuli angka insyaallah tak ngandung. Jarang pakai toraki bina kana ina apa nih, maka terjadilah apa yang terjadi. Ijamun te toraki kiri. Di kitab ini juga dicontohkan 3. La matara illa biwasitatis sahab. Tidak ada hujan, mudah-mudahan saat ini kita tidak diguyur hujan, terang sampai lestari pengajian. Tidak ada hujan tanpa perantara mendung. Tuti si beda ojen usah beda undung. Sehingga menapi panjenengan ngagungin acara tero tak ojen nah telok lagu nih. Setong bacain ayat kursi 11 kali. Jangan apa? Dia pun reng mutuh mati ke? Mak mati ya mungkin ngocak ayat kursi 11. Mungkin ngocak sendiri kamat. Maksudnya bacaan. Nomor 2, baca Allahumma hawalaina wala alaina. Nomor 3, baca iwaktonah nimor. Iwaktona tanda undum, karena la matara illa biwasitatis sahab. Tidak ada hujan tanpa perantara mendung. Karena usaha zahir dan usaha batin itu harus seimbang. Kalau Ratibul Haddad mengatakan amanna billah tubna ilallah batinan wa zahir. Kami bertaubat kepada Allah
batinan batin, wa zahiran dan zahir. Sedikitlah contohnya. Pak bapak, bu ibu sami muljah tero lekas de pak teka hajat ke Mekah Madinah. Maka zahiran wa batinan usaha seimbang usaha. Setong pebenya embian mau surat Ibrahim. Dua pebenya embian mau surat Al-Hajj. Mungkin korang mantih dua surat dekah tambahin surat senomor telok pak keluar surat BPKB. Mungkin korang mantih tambahin boleh kalau ben surat senomor 4 surat tanah. Ini sepertinya agak tapi ungguan batinan wa zahir. Zahir dan batin harus seimbang. La matarah illa biwasitatis sahab. Yang kedua, wala ilma illa biwasitatil kitab. Tidak ada ilmu kecuali dengan perantara kitab, sehingga semua perangkat pendukung keberhasilan dan kesuksesan tercapainya ilmu itu juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Buku paket, laptop, ini, itu, dan segala hal yang terkait dengan persiapan keilmuan mengajar pada anak didik ini harus dipersiapkan sebaik mungkin, karena wala ilma illa biwasitatil kitab. Tidak ada ilmu tanpa perantara kitab. Harus ada balpen, harus ada kertas, harus ada buku, harus ada laptop dan lain sebagainya. Harus seimbang. Para bapak dan ibu yang berbahagia, kata ilmu ini adalah sesuatu yang unik dan luar biasa. Kata seorang ulama bernama Imam Al-Qushairi dalam sebuah kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah, beliau menyebut kalimat ilmu ini dengan perlambang. Kira-kira sama dengan Garuda, ada angka 17-nya dan lain sebagainya. Yang pertama, ilmu itu ain. Ilmu itu pertama hurufnya ain, karena orang mukmin tidak akan pernah kenyang dengan ilmu sama dengan orang minum air laut. Semakin minum kan usaha contoh aki kan Bapak, semakin haus menabi orang tukang cacai ngabdi kan teka kuning nemu usaha nyari cara. Dia sekadang ki apantun gitu, mun pantun molodan kan cek sasa mun banyak mutlo mutah cukup cangrep makle tak bau cek sasa mun seka molotah pokok bedekarep insyaallah nemuh. Aneka pun satu gerintong siantos nakan ani kan nemu nih kan tahun yang juga nemu kamu abdi juga tak kuning no mah ki apantun gelu ubur-ubur ikan lele nginum male nginum boleh ngalak setong ah sampun abdi kenal sareng Ki Holil Yasin penceramah viral Bangkalan nyanyi Pak, bawalah cintamu berikan pada yang lain, terlanjur sakit hati terlanjur sakit, colok pelka kan ngirim boleh berarti sepor Pak Kapolsek. Ini namanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Sabda Nabi arba'un la yashba'na min arba'in.
Ada 4 yang tidak akan pernah kenyang dari 4. 4 itu diantaranya mukminin min ilmin, tidak akan pernah kenyang orang mukmin dari ilmu, sehingga dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk kita memohon tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Zidni, ya Allah tambahkan kepadaku ilman, ilmu. Kenapa? Karena dalam hidup ini man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Orang yang ingin bahagia di dunia ada ilmunya. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Orang yang ingin bahagia di akhirat juga ada ilmunya. Mencetak biasa ngimamin beni apal king oleh na apal pal, beni oleh pekuskun oleh butuh ngimamin ajar siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Burjat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna pahe kelopain terus nah. Makmum beridu ibu dia inna apa sih ibu aja? Inna a'tainakal kausar apa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ulang boleh. Inna jangan gelisah makmum. Itu lokale inna makmum tak sabar pah makmum nerosaki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang ingin bahagia dunia akhirat juga ada ilmunya. Sehingga ada sebuah tafsir yang menafsiri ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang oleh kakak saya di Jakarta namanya grup Wali Elaguaki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatau wa qina azabannar. Hasanah fid dunya itu kebaikan di dunia itu apa? Al ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah, sehingga kebaikan di dunia ini akan connect, tersambung dengan kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah hiyal jannah, surga. Tingpon surga ini luar biasa. Mak boleh surga akhirat ken surga dunia luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tercapailah segala gelora di jiwa ini, angan-anganku melayang-layang tinggi bagaikan di alam hayalan mimpi-mimpi yang indah. Itu baru surga dunia, apalagi surga akhirat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Para bapak dan ibu yang berbahagia, masuk ke acara maulid. Wala walayata illa biwasitatil mihrab. Tadi hal ilmu, sekarang maulid. Nah, kan ada kan beda tema enggak ditinggi. Wala walayata illa biwasitatil mihrab. Tidak ada pangkat menjadi kekasih Allah kecuali dengan semangat ibadah yang didasari ilmu. Wa Muhammadun sayyidul wujud qama fil mihrab hatta tawarramat qadamahu. Kanjeng Nabi
ibadahnya luar biasa sampai ketika Kanjeng Nabi salat di rumah Siti Aisyah, Kanjeng Nabi Kak Dento semalam penuh salat sampai hatta tawarramat qadamahu, sampai bengkak kakinya, sampai bere kakinya. Tegur sareng Siti Aisyah, ya habibi ya Rasulullah, wahai kekasihku wahai Rasulullah, ayakunu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa ibadahmu gitu-gitu amat? Amat saja enggak gitu-gitu. Siti Aisyah Kak Dento Nabi manggil Kanjeng Nabi, panggilannya bagus sekali, mesra sekali. Ya habibi, wahai kekasihku. Kok gitu-gitu amat ibadahmu? Jawaban Kanjeng Nabi sangat mendidik. Ya Humaira. Kanjeng Nabi kali itu Nabi manggil Siti Aisyah kalaban Humaira. Kira-kira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, semanabi versi Maturah, kira-kira, wahai istriku sepepe na pepe kelompang, pepe kelompang, bibir ceruk saloni, mun selake tak cakang cek gelem keloni. Bagaimana, masih lanjut? Masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Tak beres nih kan. Kita dalam kehidupan rumah tangga coba praktekkan ya Kanjeng Nabi. Abcinah Pak Bapak ketika pulang dari pengajian ini, tiru Kanjeng Nabi, panggil istrimu, Humaira, Humaira. Nyaut Humaira, apa kerengelong? Kita para ilmu ini uniknya mengajarkan antara terpadu ilmu, cari setinggi mungkin dengan lambang ain, tapi jangan lupa ilmu juga setelah ain ada lam. Lam itu artinya gambaran falsafah, lambang huruf yang menjulang tinggi ke angkasa. Apa artinya? Kun rajulan rijluhu fis sura wa himmatuhu fis suraya. Jadilah engkau seseorang yang cita-citamu kau gantungkan di cakrawala, di bintang suraya, di bintang yang tinggi. Tapi jangan lupa, ilmu harus berakhir dengan mim yang menghunjam ke tanah. Semakin berisi ilmu, semakin tawadu. Semakin berisi ilmu, semakin menunduk. Seperti falsafah padi, semakin berisi semakin menunduk. Allahumma shalli ala Muhammad. Khamsatun utminu lahumul jannah. Ada 5 yang saya jamin masuk surga. Di antara yang 5 ini adalah al-mar'atu salihatu al-muti'atu li zawjiha. Perempuan salihah yang taat kepada suaminya. Tapi jangan lupa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam Islam diajarkan hukum keseimbangan. Bukan hanya istri yang diperintahkan untuk taat, berbakti, berbuat baik kepada suami, tapi juga suami dituntut untuk khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki adalah laki-laki yang paling lembut dan halus kepada istrinya. Saya adalah orang yang paling lembut dan halus kepada istri saya. Misalkan itu bapak, panjenengan makon rajinah akebai kopi, lek kebayaki kopi. Ternyata kebayaki kopi yang kukeng tek beriin gula. Akhirnya yenom bimbang kopi, ekeng benih kopi yang dia kadit naik. Eki pae, pona panjenengan akan marah-marah.
punten, katakan kepadanya, senyum di buat apa kak? Karena pahitnya ada di kopi, manisnya ada pada senyummu. Minal qahwah nata'allamu annal murrah yutamatta'u. Dari kopi kita bisa belajar bahwa pahit juga bisa dinikmati. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, wal waladul muti' li abawaihi. Yang dijamin masuk surga adalah anak yang taat kepada ibu bapaknya, anak yang berbakti kepada ibu bapaknya, anak yang saleh. Semetorot empuk guleh ning Ummi Laila, tandena anak saleh kak dintolemak cepon, mungkin panjenengan apal. Alamate anak saleh iku papat benile mak iki. Ba'dani mukmin anut ing syariat kang dihin lisani alus mendikani kapindo mulya agen ing wong tuwani. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngaurani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraki عطفة يجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم علامات أنا صالحكم فقط بعدني مؤمن أنت إشارة Kandihit lisani alus metikani kapindo mulya akan ing wong tuwani. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik lur gawe becik. Kaping papat ngamal عطفة يجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Tebes po niki. Allahumma shalli ala Muhammad. Wal waladul muti' li abawaihi. Anak yang taat kepada ibu bapaknya dan ibu bapak yang paling mulia menurut Kanjeng Nabi adalah guru. Kenapa? Karena kalau orang tua yang melahirkan kita itu hanya disebut sebagai murabbil jasad yang menyelamatkan kita di dunia, tetapi guru disebut murabbir ruh, disebut orang yang akan menyelamatkan kita murid-muridnya dari api akhirat, sehingga disebutkan orang tua guru inilah afdaluhum, orang tua yang paling mulia derajatnya di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
para bapak dan ibu sekalian yang berbahagia dan yang saya hormati. Yang ketiga, yang dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi adalah wasahibul khuluqil hasanih, orang yang akhlaknya bagus. Yang keempat, waman mata fi tariqi Makkah, orang yang mati dalam perjalanan haji atau umrah ke Mekah. Cepon guru abdina, orang mati kak itu macam empat je. Stop, orang semate perak setina aki sosa seraneka orang saleh, kiai, ulama, pejabat yang adil. Semate perak setinaki sesa. Senomor dua, semate sesa setinaki perak serah malek. Nomor telo, semate ben setinaki pada sesa serah orang mate seandi otang. Nomor empat, semate ben setinaki pada perak serah orang mati se abid sakit se aja ketekar sangka. Terakhir, saya jamin masuk surga sareng Gusti Kanjeng Nabi, wa man adzana fi masjidin min masajidillahi ta'ala imanan wa ihtisaban, orang se azan masjid adesar iman dan mengharap pahala akhirat. Alhamdulillah, di malam ini kita diajarkan kekompakan. Alhamdulillah, berpadu antara ulama dan umara. Tepuk tangan untuk kebersamaan kita malam ini. Yang disebut oleh Kanjeng Nabi, qiwamud dunya bi arba'ati asya, tiang dunia agar kokoh maka empat ini harus kompak dalam kebersamaan, bersama dalam kekompakan, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Kenapa nih kak? Setelah bercerai kita runtuh nih kak. Satu, tiang dunia yang harus kokoh itu pertama bi'ilmil ulama, ada ulama, ada bapak guru, ibu guru yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, wa bi'adlil umara, ada bapak kapolsek, ada pemerintah yang adil yang melindungi segenap warganya. Yang ketiga, wa bisakhawatil aghniya, orang-orang kaya yang dermawan. Dan yang keempat, wa bida'watil fuqara, ada kekompakan dari warga masyarakat mengadakan acara. Maka kalau 5 ini kompak, 4 ini kompak, insya Allah semua hal yang menyulitkan kita akan dengan mudah kita lalui bersama. Terakhir, saya ingin mengajak kepada kita bersama untuk selalu mendoakan guru. Ini yang terakhir. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sangat memikirkan nasib guru. Guru kak itu ketempuan, tandi kewajiban mendidik, tetapi paling tanggung jawab untuk mendidik anak orang. Padahal tantangan zaman ke depan semakin berat, sampai Kanjeng Nabi medebu dalam doa epon, Allahumma ghfir lil muallimin, ya Allah ampunilah guru, wa atil a'marahum, panjangkan umur guru, wa barik lahum fi kasbihim wa ma'ashihim, barakahkan kasab guru. Kenapa? Karena tantangan ke depan semakin berat. Mun lamba lagu kak Dinto terakhir pagi bayi penotop kak Dinto menggambarkan bagaimana sulitnya guru. Mun lambe lagu kak Dinto mengajarkan orang makle tak munafik. Bila engkau berbicara
lain di bibir, lain di hati. Malengas teteh. Dan bila engkau berjanji, dua, selalu engkau ingkari. Telok. Apabila kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya, itu munafik namanya, itu munafik namanya. Lepur je, mun semangkin, ya jadi munafik. Tak berjajah, boleh. Bila engak de cencina ngocak pakun adentea, sosa seneng apernga ocakna cek pastena ting nemu sesampurna bulepas seetina cencina salancenga mangken kare kenangena. Yuk nyalakan HP-nya. Samu ketika pun dan salbut. Inilah contoh bagaimana sulitnya pendidikan ke depan. Karena pacet ma min zamanin illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Maka melalui momen Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam ini yang diadakan oleh SDN 3 Trebungan ini, mudah-mudahan kita semakin menghargai jasa-jasa guru, kita semakin menghormati ilmu, dan kita semakin melangkah di atas ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh ilmu sesuai dengan sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat beliau yang betul-betul menghargai dan meneladani langkah dan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Waqad yurja lima jarahas sayfu bur'un wala bur'u lima jarahal lisan. Bila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun bila lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Mohon maaf yang tiada terkira, mohon maaf yang tiada terhingga. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang, tahun depan saya insya Allah bisa diundang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.